Merdeka Jakarta. Jokowi dan Hollong akan membahas kerjasama infrastruktur dan energi. François Hollong bertemu Jokowi membahas sejumlah hal terkait kerjasama bilateral di bidang kemaritiman dan ekonomi kreatif, serta fokus utama soal infrastruktur dan energi. Sesuai dengan keprotokolan pertemuan bilateral, Jokowi dan Hollong melakukan sesi foto bersama, berdiskusi dalam veranda talk, pertemuan bilateral, serta penandatanganan nota kesepahaman dan pernyataan pers bersama. Pertemuan ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan. Usai menyambut kehadiran Presiden Prancis, Jokowi akan melanjutkan kegiatan seperti biasa. Hubungan diplomatik Indonesia dan Perancis telah terjalin dengan baik sejak awal Indonesia berdiri. Selama ini Perancis dikenal sebagai negara sahabat yang cukup loyal dan banyak membantu Indonesia dengan membangun berbagai kerjasama dan investasi di berbagai bidang. Investasi Perancis di Indonesia hingga tahun 2016 tercatat telah mencapai 109 juta dolar Amerika. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis dikenal telah terjalin sejak awal Republik ini berdiri, yakni sejak tahun 1950 silam. Presiden kedua Indonesia Soeharto pernah berkunjung ke Prancis pada tahun 1972 untuk bertemu dengan Presiden Prancis yang kala itu dijabat oleh Presiden Georges Pompidou. Hubungan kerjasama perdagangan RI Prancis terus menguat dengan dibukanya Kamar Dagang dan Industri Indonesia Prancis atau IFCCI pada tahun 1986 guna mengumpulkan komunitas bisnis Prancis dan Indonesia dengan tujuan mengembangkan kontak profesional bilateral. Tahun tersebut juga bertepatan dengan kedatangan resmi pertama Presiden Prancis ke Indonesia yang kala itu dijabat oleh François Mitterrand dari Partai Sosialis pada September 1986. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengadakan kunjungan resmi ke Prancis dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Nicolas Sarkozy pada 14 Desember 2009 lalu. Kesepakatan kemitraan kemudian berfokus pada konsolidasi kerjasama bilateral di bidang politik dan keamanan, ekonomi, pembangunan, pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan pertukaran antar masyarakat sipil. Perdana Menteri François Fillon melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada Juli 2011. Keduanya menyepakati deklarasi bersama mengenai kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang memprioritaskan 5 pilar kerjasama, yakni perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, kebudayaan dan pariwisata, serta pengurangan dampak perubahan iklim. Dalam hal ekonomi, Indonesia dan Prancis memiliki hubungan yang baik. Prancis termasuk negara yang tidak pelit memberikan pinjaman kepada Indonesia. Bahkan Prancis masuk dalam 10 besar negara pemberi pinjaman Indonesia. Total utang Indonesia yang pernah diberikan oleh Prancis menurut data Bank Indonesia mencapai 3,033 miliar dolar. Angka itu terdiri dari utang pemerintah sebesar 2,443 miliar dolar dan utang swasta sebesar 590 juta dolar. Dari segi penanaman modal asing, Prancis juga termasuk aktif berinvestasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis peningkatan unit proyek dari sebanyak 27 unit pada tahun 2000 hingga menjadi 426 unit di tahun 2016. Nilai investasinya pun turut meningkat dari 64,7 juta dolar pada tahun 2000 menjadi 109 juta dolar pada tahun 2016. Namun, dari sederet hubungan Indonesia-Prancis yang sudah terjalin pasca kemerdekaan bukan tanpa gesekan. Presiden François Hollande yang akan melawat ke Indonesia pernah memperingatkan keras Indonesia terkait hukuman mati yang dijatuhkan kepada warganya bernama Sergei Atroyi pada 2015.
karena kepemilikan berbagai jenis narkotika. Atloi sendiri akhirnya terhindar dari eksekusi yang sedianya dilakukan pada 29 April 2015 lalu. Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Prancis François Hollande di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, ada 5 bentuk kesepahaman yang dihasilkan dalam kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prancis François Hollande di Istana Merdeka, Jakarta. Hollande bertemu dengan Jokowi membahas sejumlah hal terkait kerjasama bilateral di bidang kemaritiman dan ekonomi kreatif, serta fokus utama soal infrastruktur dan energi. Dalam pertemuan ini, dihasilkan 5 bentuk kerjasama yang ditandatangani antara Indonesia dan Prancis, antara lain dalam bidang pariwisata, pembangunan urban berkelanjutan, pertahanan, ilmu pengetahuan dan penelitian, dan juga pertukaran tenaga peneliti. Selain menandatangani 5 bentuk kesepahaman, kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia juga turut membahas sejumlah isu internasional. Konsep two-state solution atau solusi 2 negara dalam pandangan kedua kepala negara merupakan jawaban dari sejumlah masalah dunia. Two-state solution merupakan salah satu cara penyelesaian alternatif bagi sejumlah masalah dunia seperti terorisme. Selain itu, kedua negara juga memiliki kesamaan dalam pandangan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga mendukung pengiriman pasukan pengamanan dunia oleh PBB. Kerjasama bilateral Indonesia dan Perancis juga melakukan kerjasama yang sangat erat di berbagai isu internasional, antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia, dan melawan ekstremisme dan terorisme. Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two-state solution, dan sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia, maka Indonesia-Perancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama, termasuk peningkatan kapasitas bahasa Perancis bagi pasukan Indonesia. Indonesia dan Perancis juga sepakat mengenai pentingnya penyebaran nilai-nilai toleransi dan penghilangkan xenofobia sebagai bagian upaya memberantas ekstremisme dan terorisme. Dalam kesempatan ini, Presiden Prancis François Hollande memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjaga isu pluralitas. François Hollande mengatakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar berhasil menjaga prinsip kebebasan dan toleransi. Ini menjadi penting karena Indonesia dan Prancis merupakan 2 negara dengan penduduk Muslim moderat di 2 kawasan yang berbeda. L'archipel indonésien. Un dernier mot. L'Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Et l'Indonésie a développé un modèle de tolérance, d'ouverture, qui est un exemple. Avec une neutralité religieuse et une liberté donnée, et nous devons là aussi nous en inspirer. La France a un autre modèle qui est celui de la laïcité, mais qui part du même principe, qui est de la liberté religieuse à condition que les règles communes soient respectées. Et donc c'est à travers cette conception de l'islam qui est la vôtre que nous devons être clairs sur la manière de vivre ensemble, être fermes aussi dans la lutte contre le terrorisme.